saya akhirnya dimasukkan ke pesantren meskipun tidak lama. Tapi setelah itu saya kembali lagi ke jalanan gitu ya. Tapi apa saya dulu masih ingat di masa-masa keemasan, meskipun saya dulu tidak sebaik kalian, tapi saya ingat karena di pesantren itu dulu tidak banyak mata pelajaran. Jadi ada kaul ulama yang menyebutkan begini, safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Safir, kalian pergilah. Kalau ini disambungkan dengan bahasan kita tadi, kalau seandainya ada kumpulan di kelas dan kumpulan itu notabene kurang baik gitu menurut kalian, kalian boleh safir, cari lagi kumpulan yang lain. Kalian jangan khawatir kalau di situ kalian sudah ada teman yang dianggap nyaman gitu, atau kadang-kadang suka nraktir misalkan, suka bawa kalian jalan-jalan naik kendaraannya misalkan. Lantas kalian mempertahankan padahal di lingkungan itu kurang banyak membawa kepada kebaikannya. Jangan khawatir, kalian pergi saja, kalian cari lagi lingkungan yang lain. Karena menurut kaul ulama safir tajid iwadon, kalau di situ ada teman yang biasa neraktir, insya Allah di tempat yang lain juga akan ada pengganti seperti sosok teman yang ini, dan bahkan bisa jadi lebih baik. Aman tufarikuhu, pergilah kalian, hijrahlah bahasanya ya, dari lingkungan yang kurang baik ke lingkungan yang lebih baik. Insya Allah kalian di situ akan mendapatkan pengganti sosok teman yang, mohon maaf nih, kalau anak-anak seusia kalian pastikan ada kecengan misalkan ya, itu mah manusiawi lah, normal. Apalagi kaum milenial sekarang ya, cenderung dewasanya lebih cepat gitu gara-gara internet, gara-gara medsos. Nggak usah khawatir, kalian cari lagi di luar sana akan ada teman yang lebih keren. Kalau yang cowok akan ada juga teman yang lebih cantik misalkan, atau kalau yang perempuan juga sama. Nggak usah khawatir, di tempat yang lain akan ada lagi pengganti sosok-sosok yang kita tinggalkan, tanda kutip. Kenapa kita berani meninggalkan atau berani membatasi jarak? Karena mereka jarang ngajak kita kepada kebaikan misalkan. Selama kita tidak mampu mewarnai lingkungan itu. Nah, itu yang saya lakukan dulu ya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Kalian akan mendapatkan pengganti dari sosok-sosok yang kalian tinggalkan. Nah, lantas untuk membuat kalian cepat lupa akan masa lalu yang tanda kutip agak kelam, atau yang cenderung biar kalian tidak terlena, fansob fa innaladzi dal aisi fin nasob. Kalian banyak-banyak bikin kegiatan seperti ini. Nasob itu bikinlah kegiatan, bikinlah pergerakan, bersibuk-sibuklah kalian. Fa innaladzi dal aisi, karena sesungguhnya nikmatnya hidup itu setelah kita capek, setelah kita berkegiatan. Coba rasakan, kalau kita makan aja, enak mana makan sebelum olahraga atau makan setelah olahraga? Pasti akan enak makan setelah olahraga atau setelah bekerja ya. Karena apa? Kalori kita sudah terbakar sebelumnya, kita sudah capek dulu, akan jauh lebih nikmat. Nah, sekali lagi kalian tidak usah khawatir ya. Lantas apa yang dulu, apa sih sebetulnya yang memotivasi saya dikala saya sudah merasakan posisi sangat, kalau menurut kacamata dunia ya, pergaulan saya pada saat itu kalau dilihat dari kacamata kenikmatan duniawi, sudah segala ada gitu. Mau apa lagi?
Tapi saya memberanikan diri lari atau bergeser mencari kehidupan yang atau lingkungan yang baru yang notabene akan bisa membawa saya dalam kenyamanan. Kenapa? Karena saya teringat ada keterangan yang menyebutkan aish ma syi'ta, hiduplah seenakmu atau hiduplah terserah kamu. Kalian kalau mau berekspresi, berekspresilah. Itu sebetulnya keterangan itu, dalil ini membebaskan kepada kalian untuk terserah, silakan kalian kalau mau bergaul, bergaullah. Aish ma syi'ta, hiduplah terserah kalian. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kalian akan ketemu dengan yang namanya mati atau kematian, ya. Saya tadi mendengar di awal Ustadz Imam menyebutkan kematian itu kan tidak pandang bulu, ya. Ada yang masih bayi sudah dipanggil lagi oleh Allah. Jadi kalian jangan pernah punya rasa bahwa karena kalian masih SMA lantas usia kalian akan jauh lebih panjang dari ibu bapak guru kalian. Banyak kan contohnya, ya. Pasti ibu guru nih bisa memberikan contoh. Pasti banyak lah siswa-siswa yang usianya masih muda, tapi entahlah sebab musababnya karena kecelakaan lalu lintas atau karena penyakit, atau Allah bisa mengambil nyawa kita kapanpun, terserah Allah, karena Allah yang menentukan. Jadi kita senantiasa jangan pernah lupa bahwa yang namanya kematian itu gaib, bisa datang kapanpun. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ibu bapak guru yang saya hormati beserta kepala sekolah nih, Sivitas Akademika, ini sangat keren sekali. Harus sering sebetulnya dilakukan, karena kalaulah para siswanya hanya dijejali kurikulum yang hari ini notabene kurikulumnya hampir 90% mengajak kepada eksakta, hanya kepintaran baca tulis gitu, atau ibu bapak guru nanti bisa membedakan ya otak kanan otak kiri gitu ya, atau psikomotorik kognitif. Nih kecerdasan emosionalnya juga harus selalu ditekankan, karena sayang mereka membawa kepintaran tapi etika, akhlak atau remnya kurang bagus. Ini sayang. Ini tidak sedikit, ya. Hari ini Indonesia bahkan di dunia, kalau yang namanya gelar mah kan sudah banyak sekali, ya. Ada anak muda yang bisa selesai kuliah S2 dalam jangka waktu yang sangat singkat sekali. Karena hari ini kan metode pendidikannya dibikin instan, ya. S1-nya ada kelas akselerasi, S2-nya juga sama. Bahkan dari mulai sejak SD ada SD yang bisa selesai 5 tahun. Bahkan ada katanya yang 4 tahun. Nah itu teh bagus sih, tapi tetap harus didampingi oleh yang tadi, rem yang bagus. Jangan hanya terlena oleh belajar yang sifatnya akademis saja, eksakta saja, tanpa kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena apa? Karena yang tadi, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka kalian, tapi ingat kalian akan menemui dengan yang namanya kematian. Ya. Lantas yang kedua, pesan yang memotivasi saya dulu untuk meninggalkan atau agak sedikit menghindar dari kenikmatan duniawi, ya, kenikmatan pergaulan saya beberapa tahun yang lalu apa? Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarokun.
cintailah apa-apa yang kalian sangat cintai gitu. Senangilah apa-apa yang kalian sangat senangi. Tapi ingat, fa innaka mufarokun. Ingat, suatu saat kalian akan berpisah dengan hal yang sangat kalian cintai, dengan hal yang sangat kalian sayangi. Benar nggak? Nah, ya, banyak contoh kan? Ada yang dari, maaf nih, kan anak-anak sekarang mah dewasa sebelum waktunya ya. Dari SMP ada yang sudah, mohon maaf nih, nggak apa-apa sekarang mah udah nggak tabu lagi ya bilang pacarannya. Wah, karena apa? SMP udah dibekali handphone kan. Akhirnya dengan teman sekelasnya WA-an gitu. Kalau zaman saya dulu susah. Kalau mau nelpon harus ke wartel gitu atau apalah namanya, harus pakai telepon koin, belum lagi ngantri. Kalau anak sekarang kenapa cenderung lebih akrab gitu dengan lawan jenisnya, karena kan sama orang tuanya dibekali handphone, dan di situ di grup kalau ada kecengan bisa dijapri, bisa dikirim emoticon, bisa dikirimi GIF atau apa, bener kan? Nah, tapi kata keterangan yang tadi, wah bib masyita, kalian biasanya nih berkorban banyak nih dengan orang atau dengan sesuatu yang kalian cintai, kalian senangi. Tapi ingat, suatu saat Anda akan berpisah. Ujug-ujug gebetannya atau teman yang dikeceng dari SMP atau dari SMA kelas 1, ujug-ujug dia jalan lagi sama yang lain. Itu kan galaunya ya, itu kan akan bisa menyebabkan kalian drop. Makanya kata kalimat yang tadi, wahbib masyita, kalian cintai silakan, tapi ingat kalian akan berpisah. Bahkan ada perpisahan yang akan pasti semua makhluk rasakan, apa? Perpisahan dikala suatu saat dipisahkan oleh yang namanya kematian juga. Ya. Aduh, sehidup semati katanya ya. Nanti mah ada saatnya berpisah. Jadi hari ini teman-teman yang punya hobi nih, misalkan ada yang hobi apa, misalkan kalau saya hobi kendaraan, misalkan hobi mau motoran, ternyata dulu sebelum saya tahu keterangan ini, pokoknya segala sesuatu yang ada di dompet saya semuanya saya arahkan ke hobi saya. Dan ternyata kata keterangan tadi, ingat suatu saat kalian akan berpisah. Misalkan nih kalian nih duit yang sama orang tua disuruh dibelikan buku misalkan, atau disuruh dipakai kursus, terus sama kalian ujug-ujug jadi dipakai ngamodifikasi kendaraannya. Ujug-ujug deh kendaraannya hilang, diambil maling. Bisa nggak? Bisa. Berpisah kan? Berpisah. Makanya standar aja lah. Bukannya tidak boleh menyenangi sesuatu, apalagi menyenangi lawan jenis, karena itu sudah sunatullah ya, karena itu manusiawi, silahkan. Tapi ingat, sewajarnya saja. Ayat laguna kan, mencinta sewajarnya, menyayang sewajarnya katanya, gitu ya. Lantas yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka mas'ulun bihi. Ada rumus ketiga yang mudah-mudahan hari ini bisa dijadikan catatan baik buat kita semua ya. Bukan hanya buat kalian, buat saya juga, atau buat Barasipitas Akademika yang lain. Wa'mal masyita, silahkan kalian bekerja atau lakukanlah, terserah kalian. Ya, ini keterangan ini sebetulnya keren sekali. Kalau misalkan nih, maaf nih, ada anak muda yang udah tanda kutip rada-rada nakal misalkan ya. Oh, hari ini mah kan sudah jadi berita, udah jadi rahasia umum ya. Ada anak SMA tertangkap, terciduk oleh aparat kepolisian karena mohon maaf pergaulannya kurang tepat.
akhirnya jadi main-main narkoba misalkan. Nauzubillah. Tapi ini kan fenomena kita semua pada kesempatan kali ini ya, pada tahun-tahun ini. Betapa banyak anak-anak di bawah umur yang hari ini sudah terciduk kepolisian, ya, aparat berwajib karena memang melanggar norma, melanggar aturan baik itu pidana ataupun perdata ya. Nah, kata keterangan yang ini wa'mal masyita, mangga silahkan. Kalian mau berbuat apapun mangga silakan, tapi ingat fa innaka mas'ulun bihi. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nih, anak siswa mah contohnya yang gampang-gampang aja lah. Misalkan sama ibu guru dikasih PR nih. Hari ini kan ada PR daring, ada PR luring ya. Lantas sama kalian tidak dikerjakan, terserah. Kalian tidak mengerjakan juga ibu guru nggak rugi kok. Ibu guru nggak bakalan rugi. Apakah sekolah lantas akan jadi bangkrut gara-gara kalian kompak semua tidak mengerjakan tugas? Enggak. SMA Negeri 19 akan tetap berdiri, akan tetap berjalan, akan tetap seperti sebelumnya. Meskipun kalian tidak mengerjakan PR. Tapi catat, yang ruginya kan jadinya kalian. Yang ruginya jadinya kan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meminta pertanggungjawaban? Minimal dikala teman-teman yang lain dapat nilai, ya, kalian mah tidak dapat nilai karena dikala dimintai pertanggungjawaban oleh gurunya, Dika mana PR-nya misalkan. PR nanti teka kerjakan, ya akhirnya selamat, Anda tidak dapat nilai. Nah, begitu pula dalam kehidupan berhijrah nih. Kalau teman-teman mau sekarang nih, mau nongkrong terus misalkan di kafe. Ini daerah Dago ini kan banyak sekali tempat-tempat nongkrong ya. Banyak sekali tempat-tempat gaul. Silakan mangga, terserah. Tapi ingat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Baik itu pertanggungjawaban di dunia ataupun pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini anak-anak seusia kalian mah sebetulnya tidak bisa disingsieunan oleh adab kubur misalkan atau adab yaumil akhir misalkan. Anak-anak seusia kalian mah saya juga pernah merasakan akan rada ngerem itu dikala sudah ada contoh yang lain yang berhadapan dengan masalah. Kalau hanya ditakut-takuti oleh sholat dong biar dapat pahala, biar masuk surga, saya yakin yang mendengarnya juga belum tentu berapa persen sebenarnya. Saya yakin lah, saya yakin sekali. Karena saya pernah ngerasain usia-usia kalian. Paling banter juga gini, kalau kamu berkerudung nanti sama mama ditambah uang jajannya. Nah lamun eta mah bakal diturut. Atau kalau kamu berhijab nanti sama papa dibeliin handphone yang bagus misalkan sama bapaknya. Nah itu agak pengaruh tuh. Kalau hanya ditakut-takuti oleh yang namanya adab dan pahala mah kayaknya untuk usia-usia seusia kalian mah tidak akan terlalu masuk dalam hati sebenarnya mah. Ya, unggek-unggekan nih operator karena sadar. Nyadar nih gini nih, wa'mal masyi'ta fa innaka mas'ulun bihi. Silahkan kalian lakukan seenak kalian. Kalian mau melakukan kebaikan, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, otomatis pertanggungjawabannya jadi ringan. Tapi begitu pula kalau kalian melakukan kejelekan, kalian juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawabannya pasti akan ada hitung-hitungan yang mohon maaf. Ambil contoh, anggap saja dikala kalian sedang nongkrong di salah satu kafe misalkan, ujug-ujug di situ ada razia. Hari ini kan sedang razia segala macam ya, dari mulai Satgas Covid sampai kepolisian terjun semua. Nah terus ujug-ujug nih, kalau kalian yang qadarullah kalian tidak melakukan apa-apa sih di situ, hanya numpang wifi saja sebenarnya. Mengerjakan PR atau menghilangkan mumet di rumah,
Tapi kalian takdir Allah akhirnya jadi terciduk rame-rame, terus dimintai pertanggungjawaban di BAP misalkan, di pos Satgas atau dibawa ke kantor polisi. Kalau kalian tidak melakukan apa-apa, maka pertanggungjawabannya juga akan ringan. Mangga silahkan, mau tes urin juga saya mah pasti negatif. Mau diperiksa juga handphone saya mah tidak ada yang macem-macem. Mau dibuka semua tas bawaan saya mah tidak bawa narkoba. Pasti pertanggungjawaban kalian juga akan ringan. Tapi akan lain ceritanya dikala ternyata ada salah satu di antara kalian yang niatnya iseng nyelipin apa misalkan. Atau sekarang mah yang paling mudah mah gini aja lah, semua di antara kita kan pasti bawa gadget nih, bawa handphone, bawa smartphone. Kalau ujug-ujug sama ibu bapak gurunya, silakan handphonenya disimpan di meja, catat passwordnya atau apanya di kertas, misalkan ada sidak dadakan. Akan sangat beda sekali dikala yang menyimpan sesuatu sama yang tidak menyimpan. Bener gak? Nu nyimpan sesuatu mah geus we pokona mah mending dijejek handphonenya daripada harus mempertanggungjawabkan di hadapan ibu bapak guru. Bener gak? Pasti. Nah, itu pula yang dulu saya rasakan. Dan setelah saya tahu keterangan ini, wa'mal masyita, silahkan mangga lakukan terserah kalian. Jadi agama ini, bahkan aturan yang saya rasakan dulu itu kan memberikan kebebasan. Silahkan mangga bebas hidup mah bebas. Tapi ingat garis bawahi, kita akan dipintai pertanggungjawaban. Duh, saya sudah banyak sekali ya teman-teman seusia saya yang dulu SD bareng gitu kan, semasa SMP SMA bareng, yang hari ini sudah meninggal dunia. Saya nggak kebayang kalau seandainya saya bernasib seperti mereka. Saya belum banyak menghapus kesalahan. Saya tidak banyak yang bisa saya jadikan bahan untuk berbahagia nanti. Ya, ada satu catatan, ingat nih, mumpung ibu bapak guru dan para kepala sekolah Sivitas Akademikanya juga hadir menyaksikan. Tapi ini pesan sebetulnya buat saya dan buat seluruh Sivitas Akademika Seman 19 Bandung nih ya, di Dago Pojok ini. Ketenangan hanya akan didapatkan dalam ketaatan. Catat itu. Ya, ada quotes tuh. Ketenangan hanya akan didapatkan di dalam ketaatan. Nah, dan ketaatan ini nyambung hasil akhir daripada kita berpindah dari lingkungan yang kurang nyaman, kurang taat, kurang membawa ke hal-hal positif, ke lingkungan yang membawa ke hal-hal positif. Balik lagi, ketenangan akan hanya didapatkan di dalam ketaatan. Saya ngambil contohnya jangan dulu hukum agama lah ya. Hukum lalu lintas aja yang mudah. Dok, kalian jalan ke alun-alun ya. Kan ada aturan tuh, harus bawa SIM, harus bawa STNK, harus pakai helm kalau naik motor, harus pakai safety belt kalau naik mobil. Lantas kalian langgar aja hal itu, dijamin kalian tidak akan tenang. Begitu nemu perempatan, puguh mah di simpang 5 mah polisi nagengan saukur patung, ngagebeg ngerem tepu puguh. Lihat ada yang berseragam polisi padahal mah bukan razia. Itu mah sebetulnya polisi aja yang sedang berbelanja atau sedang mengantar istrinya atau sedang gatur apa. Pasti kalian ngagebeg. Naon bahasa Indonesia ngagebeg, terkejut ya. Otomatis kalian tidak akan tenang kan? Apalagi kalau ternyata kalian ditakdirkan di depan itu ternyata ada razia, benar-benar razia. Nih teman-teman,
Begitu pula yang akan kita rasakan dikala kita hidup beragama. Coba ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ingatlah sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah hati ini akan tenang. Zikrullah di sini bisa, kalau saya sih bisa diterjemahkannya sholat, zikrullah juga kan, atau berdoa atau membaca Quran. Itu sama persis dengan kita yang tadi memakai helm, membawa SIM dan STNK dan naik motor ke jalan. Makanya teman-teman ingat, ketenangan kan pasti semua manusia itu mau tenang kan? Tidak ada manusia yang mau resah, mau galau. Sok udah banyak duit juga ari resah dan galau mah udah mal enak atuh ya. Bener nggak? Punya pacar 4 tapi tenang. Mendingan boga kabogo hiji tapi tenangnya. Ya kan? Gini nih. Ini contohnya yang sederhana aja. Makanya hiduplah yang taat. Hiduplah yang taat. Taat aturan sekolah, taat aturan orang tua, taat aturan agama, taat aturan pemerintah. Pasti kalian akan tenang. So, sebentar lagi kalian selesai sekolah SMA, lalu kalian nanti menginjak jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Catat, yang paling taat mengerjakan tugas dari guru dan dosennya, dialah yang akan paling tenang datang ke sekolah. Bener gak? Iya dong. Ayeuna datang ke sekolah tapi kalian tidak taat, naon misalkan yang seharusnya pakai batik kalian tidak pakai batik karena nyeleneh teh ya kan? Atau sekolah menerapkan aturan rambut pendek untuk cowok, untuk laki-laki. Terus karena kalian iseng, lantas rambut kalian agak panjang-panjang sedikit misalkan. Pasti kalian tidak akan tenang. Nah, itu pula yang harus dijadikan rumus awal ke depan kalian mengarungi kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu masa setelah kita hidup di lingkungan sekolah. Apapun ceritanya, yang jelas saya pernah mengalami fase-fase itu. Dari mulai fase sekolah, fase kuliah, sampai sekarang fase berumah tangga. Dan mungkin saya hanya akan berbagi tips itu aja sebetulnya. Coba seluruh aturan yang diberlakukan oleh negara, oleh sekolah, apalagi oleh agama, ya, apalagi oleh agama, silahkan ditaati, silahkan ditaati, karena itu akan membawa kalian kepada kenyamanan. Nih, teman-teman, santai ya. Sebetulnya saya tahu betul yang namanya manusia ini paling tidak enak dinasehati. Dan sebetulnya apalagi kaum milenial sekarang yang cenderung lebih pintar daripada kaum kolonial seperti saya. Kalau saya mah kaum kolonial karena dulu saya mah belum pegang handphone, baru kali ini aja. Zaman saya kan dulu belum musimnya ya. Nih, manusia itu sebetulnya tidak senang untuk dinasehati. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti polanya yang disampaikan oleh Luqman di dalam agama Islam, ya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Mari kita berdiskusi, mari kita ngobrol santai, ya. Karena pada dasarnya manusia itu tidak senang dinasehati sebetulnya, ya, tidak senang dinasehati. Makanya kesempatan kali ini mari kita berdiskusi seperti layaknya Luqman dikala mengajak anaknya berdiskusi. Dan itu pula yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika mengajak anaknya Ismail berdiskusi. Ini kebayang, udah perintah Allah saja
Ibrahim tuh tidak seperti, maaf, orang-orang zaman sekarang nih yang otoriter. Padahal itu sudah wahyu Allah, sudah perintah Allah, sembelih anakmu Ibrahim. Kata Allah kan begitu ya. Di dalam kisah Ibrahim nih, kisah-kisah ini selalu diulas dalam Idul Adha. Tapi ternyata yang diterapkan Ibrahim kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada anaknya yang pada saat itu belum jadi nabi, masih Ismail. Sekarang aja kita nyebutnya Nabiullah Ismail alaihi salam. Nabiullah Ibrahim saja mengajak diskusi dulu kepada anaknya. Ya bunayya, kata Ibrahim. Apa kalimat yang disampaikan, kalimat diskusi Ibrahim itu seperti apa? Ini mudah-mudahan para ibu guru dan para kepala sekolah juga di sini dan yang menyaksikan di luar sana ini diterapkan nih di kaum milenial seperti layaknya yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Apa? Di dalam Al-Qur'an, ya bunayya, wahai anakku. Padahal itu sudah perintah Allah. Ini baru perintah kepala dinas pendidikan aja kalian biasanya kan sudah nunjuk-nunjuk. Hei, kalian tidak boleh itu, kalian tidak boleh ini. Makanya biasanya tidak sukses. Instruksinya tidak didengar oleh semua biasanya. Tapi coba kalau diajak ngobrol, apalagi anak-anak SMA ya. Anak-anak sini berkumpul, pasti kalian akan lebih senang ke guru yang seperti itu ya. Coba anak-anak ke sini berkumpul. Nah, ini seperti yang diajarkan Nabiullah Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya aku bermimpi tadi malam dalam tidurku, kata Ibrahim, anni adzbahuka. Aku tuh bermimpi menyembelihmu. Lantas dikala perintah Allah itu saja disampaikan dengan kalimat diskusi, dengan kalimat sharing, dengan kata-kata yang baik dari seorang Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Makanya jawaban Ibrahim, jawaban Nabi Ismail juga keren. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Begitu ya. Baiklah teman-teman, pasti akan banyak sesi-sesi lain termasuk sesi tanya jawab ya. Yang jelas pada kesempatan kali ini mari kita jadikan pertemuan kita yang daring dan luring ini jadikan pertemuan yang bermanfaat, yang mudah-mudahan ini akan jadi saksi di yaumil akhir dikala tangan dan kaki kita tidak, mulut kita tidak bisa berbicara. Hanya tangan dan kaki kita yang akan menjawab nanti. Pernahkah kalian melakukan sesuatu yang keren? Pernah. Kapan? Oh, pernah ada kajian modus dulu di kala saya jadi Ikrema ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah nanti kita untuk lebih memperingan hisaban kita nanti di akhirat ya. Baiklah teman-teman, para ibu, bapak guru atau dan seluruh sivitas akademika yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau jari saya menunjuk seperti ini, sebetulnya yang 4 ini kembali kepada diri saya. Jadi hanya 1 yang kepada Anda. Sebetulnya saya mengingatkan diri saya pribadi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat teman-teman semua, khususnya di SMA Negeri 19, Ikrema 19. Allahu yakhudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Salman yang telah sharing kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah nggak kerasa ya Kak Ilma, udah siang, sudah selesai pemaparan materi 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita punya beberapa pertanyaan. Iya. Untuk teman-teman semua yang berada di rumah, insya Allah nanti yang menang akan dapat door prize dari Ikrema, yang pasti menarik banget door prize-nya. Untuk yang ingin menjawab, bersedia menjawab, bisa raise hand. Nggak ngacung sih, ngirim emoticon ya, iya. Kang, atau icon raise hand. Iya, icon raise hand itu ada. Langsung aja Kang ke pertanyaannya. Boleh. Pertanyaan yang pertama. Siap? Siap gak? Siap? Siap Kak Ilma? Pertanyaan pertama. Makna hijrah menurut kalian itu apa sih teman-teman? Yang bersedia untuk menyampaikan pendapatnya boleh raise hand. Lagi ya, pertanyaannya, makna hijrah menurut kalian apa sih teman-teman? Ayo jawab, siapa yang berani, lumayan nanti dapat door prize dari Akang Teteh di sini, yep. Yang pastinya menarik sekali, gitu ya Kak Ilma. Sudah ada Kang? Coba raise hand. Coba raise hand ya teman-teman. Nanti akan kita pilih. Oh, sudah ada? Dari siapa? Raise hand-nya di fitur ya, bukan di video, soalnya kalau di video nggak kelihatan, ngacung gitu ya. Pakai fitur raise hand ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Nah, ini ada yang oke, kita akan pilih Muhammad Dika Hakim. Silakan kalau mau menjawab. Silakan Muhammad Dika Hakim. Unmute. Bentar. Oh ya, di unmute ya yang mau menjawab. Muhammad Dika Hakim ya. Sebentar Dika. Sebentar ya Dika. Sabar, bentar ya teman-teman. Sudah? Error. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, karena kita pakai ada sesuatu. Harus sabar karena kita membutuhkan alat-alat canggih yang harus kita benahi dan pencet-pencet. Mohon bersabar ya. Silahkan buat Isnaya Putri Agustin. Untuk Isnaya Putri Agustin, silahkan di unmute. Lalu jawab.
Mohon maaf bisa diulangi, suaranya tidak terdengar. Hijrah yang hakiki adalah meninggalkan apa yang Allah larang dan apa yang diperintahkan. Oh, katanya meninggalkan yang Allah larang, Teh. Meninggalkan yang Allah larang. Begitu. Bagaimana nih Akang Teteh? Ada lagi yang ingin menjawab yang lebih panjang mungkin ya? Yang lebih signifikan, lebih panjang itu. Boleh. Ada yang mau jawab lagi? Atau sudah cukup? Lagi dong, lagi. Ayo yang mau jawab. Masih bisa dapat kesempatan untuk dapat door prize. Nah, sekarang coba buat Indra P. Indra P. Silahkan di unmute dan dijawab. Halo, tes ada suara? Ada. Halo, tes ada suara enggak? Ya, ada. Ada? Ada. Oh, hijrah itu berpindah tempat, tapi bukan sekedar berpindah, tetapi merubah perbuatan yang buruk menjadi lebih baik. Gimana, Teh? Boleh. Bagus sekali Indra. Jawabannya sangat panjang dan bagus. Sudah Teh? Lanjut aja atau masih ada yang mau jawab lagi? Satu lagi. Boleh satu lagi yang ingin menjawab? Siapa tuh? Boleh? Boleh yang mau jawab? Ayo, siapa itu namanya? Nah, itu kayaknya Alia Dwi Wahyuni mau menjawab tuh. Ayo Alia. Saya tuh Boleh? Ya. Oh Ainun. Ainun. ya Ajak saya pani. langsung Teh. Iya. Namanya siapa? Hijrah Ainun. Ainun. Oh iya. Oh, Ainun. Silakan. Hijrah adalah berpindah pada keadaan atau kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mulai dari lingkungan, tempat tinggal, teman pergaulan, hingga kebiasaan buruk yang sebelumnya masih dilakukan. Gitu. Mantap. Boleh, boleh. Udah Teh, lanjut ini. Lanjut. Luar biasa jawabannya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya buat yang ingin menjawab lagi, boleh. Silakan pertanyaannya Kak Ilma apa? Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah kaum apa? Hayo. Ayo Yang dijawab. Pak cepat-cepat yang ini mah ya, soalnya gampang. Langsung Aku bu, Muhajirin Kak. aku bu kaum Ansor. Kaum muhajirin. Ansor. sebutin nama ya yang mau menjawab, jangan tabrakan, oke? Indra. Dari mana? Satu. Indra kaum Ansor. Sebutin nama aku siapa? Sebutin nama aku siapa? Fira. Nama aku Indra kaum Ansor. Aku dulu itu yang ngomong kaum Ansor. Terus Diana Kak, kaum Muhajirin. Yesnaya Kak. Indra kaum Ansor. Bentar, saudara-saudara jangan ribut ini tabrakan gitu suaranya. Soalnya ulangi lagi ya. Abis soalnya disebutin langsung jawab, oke? Kalau yang udah menjawab mah jangan raise hand lagi ya. Iya, yang udah menjawab tadi udah ya, satu orang satu. Lagi ya pertanyaannya, ayo Kak Ilma. Kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah kaum. Ayo, 1, 2, 3. Muhajirin Kak. Apa tuh namanya? Indra. Kaum Ansor Indra.
Indra udah Oh, Indra. aku udah. Oh, ya, Indra maaf. diam Indra. Udah kamu Indra. Lanjut. Muhajirin. Muhajirin. Itu Muhammad Dika tadi. Muhammad Indra, diam dulu ya. Indra. Kaum muhajirin. Tuh kata Dika cenah kaum muhajirin, bener nggak? Dika tadi bukannya udah? Belum ya? Belum. Oh ya udah. Jawabannya apa Kang? Betul ya kaum muhajirin. Ya. Terima kasih. Lanjut, ini teh lanjut aja. Lanjut ya, udah kejawab kan? Selanjutnya ada pertanyaan terakhir, ini juga cepet-cepet, tapi jangan tabrakan, tetap harus raise hand dulu kalau mau jawab ya. Yang ketiga, pertanyaannya, kaum yang menolong kaum muhajirin. Siapa? Rehan. Najwa MIPA 3, Kak. Siapa tadi? Najwa MIPA 3. Oh, Naswa, MIPA 3. Ya udah sok. Ya udah sok. Jawabannya apa? Kaum Ansor, Kak. Kaum Ansor. Kaum Ansor cenah. Ya. Soalnya kaum yang menolong kaum muhajirin. Betul. Siapa tadi Naswa ya? Yo. Ya, Kak. Kelas berapa? 11 MIPA 3. 11 MIPA MIPA 3. 3. Cukup ini, Kang, Teh? Cukup aja? Cukup ya pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjawab. Insya Allah nanti dihubungin untuk door prize-nya oleh salah satu perwakilan panitia. Selanjutnya ada penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh ketua pelaksana kita yaitu Kang Rahel Andika. Silakan untuk Kang Rahel pemberian plakat kepada para narasumber yaitu Ustadz Imam Nuryanto dan Kang Salman Al-Farisi. Ini pemberian plakat kepada Ustadz Imam Nuryanto oleh ketua pelaksana kami yaitu Kang Rahel Andika. Oh belum. Ada. Ya silahkan. Penyerahan plakat kepada Ustadz Imam Nuryanto oleh ketua pelaksana yaitu Kang Rahel Andika. Rahel. Ya, foto dulu. Ya. Ya, selanjutnya Jazakallah khair. pemberian plakat ada Kang Salman Al-Farisi oleh ketua pelaksana kami Kang Rahel Andika. Atur. Selanjutnya kepada SG Musik yang akan diserahkan oleh ketua pelaksana kami yaitu Rahel Andika.
Boleh selanjutnya foto bersama, Kang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada para narasumber yang telah mengisi acara ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak kerasa ya Kak Ilma. Iya, Teh. Kita sudah hampir di penghujung acara, tapi belum selesai ya. Jangan dulu pada live. Sebelum ke acara penutup, kita ada Hiburan lagi. Kita akan dihibur lagi oleh bintang tamu kita yang pastinya sangat menghibur kita. Suaranya sangat merdu. menenangkan hati, yaitu siapa lagi kalau bukan SG Musik. Oke, balik lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ya, lagu terakhir sekarang. Ini sesuai requestan katanya. Betul sekali ya Kang ya, semoga Judulnya? semoga para penonton di sana juga menikmati Betul, ya. Bapak Persembahan Ibu dari Guru kita. Iya, betul spesial sekali, spesial untuk Seman Bapak 19. Iya. Wabil khusus juga ini kepala sekolahnya. Tuhan, betapa aku malu pada semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena ku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu
sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahmu, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Sip. Ini selagu kan ya? Selagu. Sip. Terima kasih teman-teman Ikrema ya. Ikrema 19. Sukses. Mudah-mudahan yang kelas 12 bisa lanjut Perguruan tinggi yang ke perguruan tinggi. dicita-citakan ya. Cita-citakan. Amin. Yang kelas 10 naik ke kelas 11. Betul. Yang ke 11 12. Persiapan ya Kang ya. Persiapan. Terus sukses. Amin. Dan jangan lupa follow SG Music di Instagram dan juga subscribe YouTube-nya. Oke? Promosi. Promosi ya Kang ya. Iya. Terima kasih untuk semuanya. Itu dia penampilan dari kami SG Music. Yes. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Betul? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Yang sudah mantengin kami dari awal sampai akhir. Ya. Terus alhamdulillah hari ini kita juga menambah ilmu kita, wawasan